Shalom. Apa kabar semuanya? Pagi hari ini saya mau tanya, siapa yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Bisa lambaikan tangan. Ada yang tidak punya masalah? Kita pasti punya masalah. Dari setiap kita pasti ada masalah. Benar saudara? Kadang kalau kita lihat masalah, lihat pergumulan yang kita hadapi, seringkali kita hanya bertanya-tanya, hanya meminta, Tuhan jawab pergumulan saya, selesaikan masalah saya. Kita hanya minta Tuhan yang menyelesaikan. Kita hanya berpikir, kok Tuhan sepertinya tidak adil terhadap kita. Kok Tuhan sepertinya tidak menjawab keluh kesah kita. Siapa yang suka begitu? Kadang kita suka begitu kalau sedang menghadapi masalah. Kayaknya jalan buntu yang kita hadapi. Padahal Tuhan bilang dia memberikan pencobaan itu tidak lebih dari kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar kalau dia sedang memberikan ujian buat kita. Hari ini saya mau bercerita soal kisah yang ada di Alkitab kita. Dia sedang punya masalah. Dia sedang ada masalah dalam hidupnya. Tapi bagaimana dia menyingkapi masalahnya ini untuk keluar dari masalahnya ini. Dengan dia berjalan bersama Tuhan, dia mengalami Yesus, akhirnya dia bisa membuat Tuhan heran dalam hidupnya. Dia bisa membuat Tuhan tersenyum dalam hidupnya. Dia bisa membuat Tuhan bangga akan dia. Siapa yang mau membuat Tuhan heran, yang mau membuat Tuhan tersenyum akan hidup kita? Ada yang mau membuat Tuhan bangga akan hidup kita? Lambaikan tangan kita. Kalau kita mau, kita belajar hari ini bagaimana membuat Tuhan itu tersenyum terhadap hidup kita. Bagaimana membuat Tuhan itu bangga akan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan buka dalam Lukas pasal yang ke-7. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sudah dapat semua? Kita baca bergantian. Dari ayat pertama saya, ayat kedua Bapak Ibu semua, sampai ayat yang ke-10. Sudah? 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang.
ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Haleluya. Perikopnya ini menceritakan seorang perwira yang hambanya kedapatan sakit dan hampir mati, hampir meninggal. Hamba di sini bahasa aslinya ada dua, saudara. Hamba yang bahasa aslinya ada doulos dan entimos. Tapi hamba di sini itu lebih kepada entimos. Entimos itu apa? Artinya hamba yang berharga, hamba yang mahal, hamba yang terhormat. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, kalau kita punya sesuatu yang terhormat, yang mahal, kita akan jaga atau tidak? Pasti kita akan jaga. Kalau misalnya kita barang itu atau orang itu ada kenapa-napa, pasti kita akan melakukan segala macam cara untuk menjaganya tetap utuh, untuk menjaganya tetap baik. Benar tidak? Itu yang dilakukan perwira ini. Dia tinggal di Kapernaum. Kapernaum itu kota perikanan yang terletak di pesisir utara Danau Galilea. Yesus waktu dari kecil dia tinggal di Nazaret. Setelah dia beranjak dewasa, setelah dia bertambah besar, dia ke Kapernaum ini. Jadi pada saat si perwira ini mendengar hambanya sakit, dia tahu ada masalah nih yang dia hadapi, dia dengar ada Yesus di Kapernaum. Yesus sedang ada di Kapernaum, lalu dia menyuruh tua-tua untuk datang menghampiri Yesus, mencari Yesus, meminta Yesus datang ke rumahnya, menyembuhkan hambanya. Nah, waktu pada saat dia mendengar itu, dia ada beberapa sikapnya dia di dalam Lukas 7 ini yang nanti kita akan pelajari. Itu yang membuat Yesus heran dalam hidupnya. Di ayat yang ke-9 ini dikatakan setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Itu yang terjadi pada perwira ini. Perwira ini bukan orang yang sering mengalami Yesus. Perwira ini dengar Yesus, hanya dengar-dengar saja. Dia belum pernah mengalami Yesus secara pribadi. Kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen, yang sudah mengenal Yesus bahkan sejak lahir, udah mempredikatkan diri kita orang Kristen karena orang tua kita Kristen. Pernah nggak kita membuat Yesus heran akan hidup kita? Pernah nggak lewat hidup kita Tuhan tuh tersenyum, Tuhan tuh bangga akan hidup kita? Pernah nggak kita tanya-tanya gitu, Tuhan bangga nggak akan hidup saya? Tuhan bisa tersenyum nggak akan hidup saya? Pernah nggak kita lakukan itu? Perwira ini orang yang bukan dekat dengan Yesus, dia tidak dikatakan di Alkitab ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tapi dia bisa membuat Yesus heran akan hidupnya. Dia bisa melakukan suatu tindakan yang akhirnya Tuhan tuh bangga, Tuhan tuh tersenyum akan hidupnya. Itu yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Dalam Lukas ini kita pelajari bagaimana membuat Tuhan tuh heran. Tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu membuat Yesus heran. Membuat Yesus heran. Apa yang harus kita kerjakan kalau kita mau membuat Yesus tersenyum terhadap kita? Kalau kita mau membuat Yesus tuh bangga akan hidup kita, apa yang mesti kita kerjakan? Mari sama-sama kita lihat. Paling tidak dari cerita perwira ini ada 3 sikap yang harus kita teladani. Ada 3 sikap yang harus kita pelajari. Bagaimana untuk membuat Yesus itu bisa tersenyum terhadap kita. Bagaimana membuat Yesus itu bisa heran terhadap kita. Bisa bangga terhadap kita. Jadi setiap kali kita lewati masalah, bukan Yesus mengerutkan keningnya, terus aduh anak ini gimana, lewatin masalah kok begini lagi. Tapi dia bisa tersenyum, dia bisa ini anakku. Ini anak yang kukasihi, dia bisa bangga terhadap kita. Itu yang mau kita pelajari. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, bagaimana membuat Yesus heran?
Bagaimana membuat Yesus bangga akan hidup kita. Dari ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Di sini ada kata mendengar tentang Yesus. Mendengar di sini bahasa aslinya akowo. Akowo itu yang berarti mendengar, mempelajari, mengerti, menaati. Jadi kata mendengar di sini tuh bukan hanya to listen, to hear, tapi to obey. Jadi perwira ini dia hanya mendengar tentang Yesus, kemudian apa yang dia kerjakan? Dia langsung menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi untuk cari Yesus. Jadi pada saat dia dengar tentang Yesus, dia tahu hambanya sakit. Apa yang dia kerjakan? Dia langsung menyuruh orang-orang untuk mencari Yesus. Yang dia pikir langsung, oh Yesus bisa menyembuhkan. Dia pernah dengar Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Jadi begitu dia tahu hambanya sakit, dia suruh untuk mencari Yesus, sembuhkan hambanya itu. Jadi yang pertama di sini bukan cuma hanya mendengar, tetapi menaati. Minggu lalu khotbahnya ada yang masih ingat? Saudara masih ingat khotbah minggu lalu apa? Ada yang masih ingat? Tentang berkat. Tentang berkat yang dikatakan dalam perjanjian lama memang dikatakan itu mengatakan soal materi. Tapi di dalam perjanjian baru itu bisa berarti bukan melulu soal materi, bukan hanya soal daging ini. Tetapi dikatakan di perjanjian baru berkat itu Yesus Kristus itu yang Tuhan kirimkan buat kita. Itu berkat buat kita. Jadi bukan cuma hal-hal duniawi, bukan cuma hal-hal daging yang kita senangi, tapi yes, Christ is enough for me. Tuhan yang sudah dikirimkan kepada kita, itu cukup buat kita. Soal dengar firman itu, kita sudah dengar minggu lalu, sudahkah kita kerjakan dalam hidup ini? Dalam seminggu kemarin, sudah belum kita kerjakan? Masih enggak otak kita memikirkan kalau berkat itu hanya hal-hal materi, berkat itu hanya hal-hal uang dan teman-temannya. Seperti ayat ini dikatakan mendengar di sini menaati, mendengar langsung menaati. Jadi kalau kita dengar tentang firman Tuhan itu, berkat itu bukan melulu soal materi, berkat itu bukan melulu soal uang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita rubah pola pikir kita. Kita rubah cara pandang kita. Oh berkat itu Kristus udah diberikan kepada kita. Kita rubah pola pikir yang hal-hal duniawi dengan hal-hal yang surgawi. Kita pikirkan bukan perkara yang di bawah ini. Kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu yang dilakukan hamba Tuhan perwira ini dalam ayat yang ketiga itu. Dalam Alkitab juga ada contoh soal Raja Saul. Pada waktu dia habis melawan Filistin, dia ada di Gilgal, dia sedang terjepit pada saat itu. Kemudian dia sedang menunggu Nabi Samuel. Dikatakan di situ, tunggu saya sampai 7 hari. Tapi setelah 7 hari, ternyata Samuel tidak kunjung kelihatan batang hidungnya. Terus dia udah mulai ditinggalkan rakyat-rakyatnya. Dia dalam keadaan seperti itu, bukannya dia udah dengar disuruh tunggu sampai Samuel datang, tapi dia tidak taat, dia tidak menaatinya. Lalu dia membakar korban bakaran di hadapan Tuhan tanpa nunggu Samuel. Mari coba kita lihat di 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, maaf. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi Saul bukannya takut kenapa-napa, tapi karena rakyatnya mulai meninggalkan dia udah nggak inget lagi tuh. Dikatakan sama Samuel, tunggu sampai 7 hari.
Akhirnya ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu. Jadi karena dia takut ditinggalin rakyatnya, dia bakar korban bakaran itu. Dia langsung tanpa nunggu Samuel, dia langsung bakar korban itu. Padahal disuruh untuk nunggu Samuel. Di ayat yang ke-13, akhirnya Samuel datang. Selesai dia membakar korban bakaran itu, Samuelnya kelihatan. Di ayat yang ke-11, ayat yang ke-10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Jadi dia lagi bakar korban bakaran, baru selesai, Samuelnya datang. Padahal kalau dia nunggu sebentar, dia nggak salah di hadapan Tuhan. Udah dikatakan sama Nabi Samuel, tunggu saya 7 hari. Tunggu 7 hari baru kita mempersembahkan korban bakaran. Tapi ternyata karena takutnya dia tidak menaati apa yang dikatakan Samuel. Baru aja selesai dia membakar korban bakaran itu, Samuelnya datang. Lalu dia bilang di situ, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu sudah perbuat, Saul? Gitu. Terus dia berdalih, rakyat yang menyuruh aku untuk membakar korban bakaran itu. Nanti saudara bisa baca seterusnya kalau mau lebih detailnya lagi. Di ayat yang ke-13 Samuel katakan kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-14 akhirnya dia tidak lagi dipilih sama Tuhan. Di ayat yang ke-14 dikatakan, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Jadi buat Tuhan Saul tidak berkenan. Hanya karena dia mendengar tapi dia tidak menaatinya. Dia mendengar tapi tidak dikerjakannya dia. Di pasal yang ke-15, di 1 Samuel 15, ayat yang ke-22, di sini juga dikatakan, Samuel mengatakan kepada Saul, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Dia dibilang sama Saul, kamu disuruh nunggu saya 7 hari, kamu gak kerjain, tapi kamu bakar korban bakaran. Apa Tuhan berkenan akan korban bakaran itu? Dia tanya gitu sama Saul. Dia sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi Samuel dikatakan di sini mendengarkan, dalam bahasa aslinya di sini syaumah. Artinya sama dengan akowo itu. Walaupun yang di sini perjanjian lama yang kita baca tadi di ayat 3 itu perjanjian baru, tetapi arti bahasa aslinya to listen, to hear, to obey. Artinya sama. Mendengarkan di sini tuh mendengar, menaati. To listen, to obey. Jadi dia mendengarkan tapi dia tidak menaatinya. Dia mendengarkan tapi dia tidak menaatinya. Di ayat yang ke-23 akhirnya Tuhan katakan, sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Karena dia mendengar tapi tidak menaatinya, akhirnya dia ditolak Tuhan. Tuhan tidak berkenan lagi akan hidupnya. Tuhan tidak berkenan lagi dia menjadi raja atas Israel. Itu salah satu contoh yang bisa kita lihat dalam Alkitab kita. Dalam dunia nyata, istri-istri seringkali kan dibilang suruh tunduk sama suami. Itu terjadi sama saya. Waktu itu berkali-kali saya dinasehatin, tunduk, kenapa sih lu gak mau tunduk sama gua gitu. Seringkali pasti ngomong begitu. Terus awalnya memang kalau gua tunduk terus, lama-lama gua diinjek-injek. Dalam hati saya mikir begitu. Tapi terus ternyata saya dengar firman Tuhan itu, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau lakukan itu, Tuhan yang beri kekuatan buat saya gitu. Jadi pada saat disuruh tunduk sama suami, sakit memang. Kadang kan kita kalau lagi berargumentasi sama suami, kadang kita yang benar gitu, kita merasa diri kita benar, kok kita gak bisa bela diri kita gitu. Tapi karena kita mendengar mau menaatinya, akhirnya saya diam aja. Saya diam, dan prosesnya Tuhan memang sakit, cuma
akhirnya Tuhan kasih lihat ada perubahan yang terjadi dalam rumah tangga kami gitu. Jadi awalnya memang sakit berat ngejalanin firman Tuhan itu. Tapi kita udah mendengar firman Tuhan, taati itu. Kita jadi pelaku firman. Seperti dalam Yakobus 1, mari sama-sama coba kita lihat. Yakobus 1, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Sudah semua? Sudah ya? 1, 2, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kamu menipu diri sendiri dibilang. Saya paling gak suka orang nipu saya. Kalau ada orang ketahuan nipu, kita paling gak suka kan. Kalau ada orang bohong sama kita, kita paling gak suka. Tapi kalau kita menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, itu sama seperti kita menipu diri kita sendiri. Jadi yang nanti akan rugi siapa? Diri sendiri kan. Jadi mulai sekarang, ayo sama-sama jadi pendengar firman, kita dengar firman Tuhan, apa yang sudah ditaburkan, dengar, kita taati. Jangan tunda-tunda lagi, jangan kita tarsok-tarsok. Jadi setiap kali kita dengar firman, lakukan dalam hidup kita. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau kita mau membuat Tuhan heran, kalau kita mau membuat Tuhan tersenyum, membuat Tuhan bangga akan hidup kita, yang pertama apa saudara? Mendengar, menaatinya. Yang pertama mendengar, menaatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita balik lagi ke Lukas 7 ini. Lukas 7 di ayat yang ke-6 sampai 8. Di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Lukas 7 ayat 6 sampai 8. Kita baca bergantian. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, 1, 2, 3. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Jadi yang kedua, perwira ini memimpin pasukan tuh biasanya 100 orang prajurit. Perwira ini seorang atasan. Dia punya bawahan tuh ada 100 orang. Ia mengepalai para prajurit yang siap bertempur, siap berperang. Pada saat itu dia berada di bawah, harus mengabdi kepada Herodes Antipas. Dia harus mengabdi kepada Herodes Antipas karena dia berada di Galilea. Perwira ini memiliki sikap apa saudara? Sikap yang rendah hati. Kenapa dibilang rendah hati? Lihat aja di ayat yang 6 sampai yang ke-8 ini. Dia awalnya minta Tuhan datang ke rumahnya. Tapi setelah dia lihat Tuhan Yesus sudah mau sampai ke rumahnya, dalam perjalanan ke rumahnya, tahu-tahu dia ingat, ngapain saya susah payah suruh Yesus datang? Ngapain saya repot-repot suruh Tuhan datang ke rumah saya? Dia tidak memaksa Tuhan untuk datang ke rumahnya. Dia tidak mau menyusahkan Tuhan untuk datang ke rumahnya, menyembuhkan hambanya itu. Jadi dia hanya bilang, Tuhan katakan saja hambaku sembuh, pasti akan sembuh. Gitu. Jadi dia memiliki sikap rendah hati. Dia memiliki sikap rendah hati itu, dia bukan karena tidak ada yang bisa dia banggakan di rumahnya. Dia seorang atasan, dia seorang perwira. Kalau mau Tuhan datang ke rumahnya, pasti banyak yang bisa dia pamerkan, yang dia bisa kasih unjuk ke Tuhan tuh apa yang dia miliki, rumahnya bagaimana. Saya percaya pasti rumahnya bukan rumah yang RSSSS, pasti rumahnya yang cukup bagus gitu. Kalau dia mau memamerkannya bisa, dia seorang atasan, dia punya bawahan, tapi dia menempatkan dirinya hina di hadapan Tuhan. Dia menempatkan dirinya
di bawah Tuhan. Dia meletakkan Yesus itu jauh lebih tinggi dari dia. Dia mau menempatkan Yesus itu di atasnya dia. Jadi dia bilang kepada Tuhan Yesus, tidak usah ke rumah saya pun tidak layak untuk datang ke hadapanmu. Jadi katakan saja hambaku sembuh, dia pasti sembuh. Dari sikap ini kita bisa pelajari sikap yang rendah hati. Dia tidak mau menyusahkan Yesus untuk ke rumahnya. Dia tidak mau menyusahkan Yesus untuk datang menumpangkan tangan kepada hambanya itu. Jadi dari sini kita bisa pelajari, kalau kita mau membuat Yesus heran, kalau kita mau membuat Yesus bangga akan hidup kita, miliki sikap rendah hati ini saudara. Seperti ada contoh Ayub. Ayub dia seorang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dikatakan di Ayub 1 seperti itu kan. Lalu Tuhan membiarkan iblis mencobai dia. Tapi jangan usik-usik nyawanya. Dikatakan Tuhan seperti itu. Iblis bilang, pasti kalau dia gak punya apa-apa ntar juga dia ngutukin engkau. Kata iblis seperti itu. Terus akhirnya Tuhan bilang, ya udah, tapi jangan usik-usik nyawanya. Jadi mulai satu-satu diambil, anaknya mati, harta bendanya mulai sedikit-sedikit mulai diambil. Tapi dalam kenyataannya ternyata Ayub tidak mengutuki Tuhan sekalipun. Dia tidak ada keluar kata-kata kutuk dari mulutnya. Bahkan di Ayub kita bisa lihat Ayub 34, Ayub 35, 36 dalam perikopnya itu Ayub menceritakan kalau dia bilang sengsaranya itu untuk pertobatan. Tuhan melihat penderitaan manusia. Dalam perikop Ayub 34, 35, 36 itu seperti itu. Jadi dia sadar dia mengalami ini itu layak buat dia gitu. Tuhan tahu penderitaannya dia gitu. Dia cukup ya udah, masakan saya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Itu yang dikatakan Ayub. Jadi dengan sikap yang seperti itu, sikap rendah hatiannya dia menempatkan Tuhan jauh lebih tinggi dibandingin dia. Dia merasa hina di hadapan Tuhan. Dia tahu dia tuh tidak ada apa-apanya dibandingin dengan Tuhan. Salah satu contoh rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Kalau lagi ngantri mobil di tol, Karangtengah sering macet ya saudara. Setiap hari pasti macet itu. Lagi ngantri terus ada mobil nyalip kita. Dikasih apa enggak saudara? Yakin. Kadang kan kita senewen juga. Udah ngantri-ngantri, tau-tau ada yang nyelip di depan gitu. Suka kesel kan ya. Kadang pencet klakson. Tau yang parah buka kaca. Itu sikap rendah hati bukan saudara? Bukan. Jadi kalau memang kita mau menjalani firman Tuhan, ada orang salib, kasih aja saudara. Kita tidak rugi. Jadi kalau misalnya kayak begitu, miliki itu, ingat. Jadi kalau pas lagi ngantri ada yang salib, kasih aja. Nggak usah kita marah. Seperti juga kalau misalnya lagi komsel, lagi meeting, lagi rapat gitu, banyak yang keluarin pendapat kan. Ada pertanyaan, ayo siapa yang ini. Kadang kita suka secara tidak sadar meremehkan. Kalau orang lagi ngomong, kita nggak dengerin. Tapi kalau kita ngomong, kita mau orang dengerin. Itu kan nggak benar ya. Jadi kalau mau miliki sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari dari hal gitu, hal yang kecil itu, pada saat kita udah selesai ngomong, ada orang ngomong, dengerin. Jadi ada orang ngomong, kita hargai pendapatnya, kita hargai omongannya. Dengan apa? Dengan kita mendengarkan. Walaupun kita udah tahu, oh dia mau ngomongnya begini nih, dia mau ngomongnya begini. Kita udah tahu dia mau ngomongnya kemana. Tapi miliki kerendahan hati itu, dengerin. Dia mau ngomong apa, kita dengarkan. Dengan gitu kita menghargai dia kan. Seperti itu saudara. Jadi yang kedua di sini, kita mau seperti Saul atau seperti Ayub. Itu pilihan ada di tangan kita. Kalau seperti Saul, karena tidak mau mendengar, tidak mau menaati, dia ditolak Tuhan. Tetapi kalau seperti Ayub, dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, akhirnya Tuhan balaskan berkali lipat ganda kepada dia. Dia dibalaskan Tuhan, apa yang dulu Tuhan ambil, yang sudah diambil dari dia, Tuhan balaskan 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya pun Tuhan gantikan. Bahkan dikatakan di situ anak-anaknya yang tercantik pada saat itu Tuhan gantikan dengan yang terbaik. Itu yang terjadi dalam hidup Ayub.
dalam kehidupan nyata saya, dulu saya ingat pada saat Pase mau menjadi teman hidup saya, agak kaget awalnya. Dulu memang saya agak sombong, saudara. Dalam arti kalau berteman itu saya suka milih-milih. Kalau berteman itu saya lebih banyak mau yang sama seras gitu. Sama-sama Chinese lah gitu. Pokoknya kalau yang bukan, jarang saya mau berteman dengan orang lain gitu. Waktu pas saya bilang ke mama, ke papa saya, agak malu awalnya. Tapi karena saya dapat nubuat dan dikatakan Pase itu teman hidup saya. Awalnya memang jujur saya agak berontak gitu. Kok dia sih Tuhan gitu. Tapi Tuhan mau mengajar saya. Tuhan mau saya rendah hati. Saya ingat banget mama saya waktu itu ada ngomong gini, kamu sih gak mau rendah hati dari dulu gitu. Sekarang Tuhan kasih, teman hidupnya bukan Chinese loh. Dari situ saya belajar, iya kalau kita mau menjadi terang Tuhan, kalau kita mau menjadi garamnya Tuhan, bukan cuma sama yang sama-sama Chinese, sama-sama Jawa, sama-sama Batak. Bukan seperti itu, tapi Tuhan mau kita ke semua orang bisa menjadi garamnya Tuhan, bisa menjadi terangnya Tuhan. Akhirnya lewat itu saya diproses Tuhan. Dan sekarang puji Tuhan saya bisa, ada orang Papua sekalipun bisa gitu. Saya kayak lagi nih yang pernah ada jemaat kita kan, ada yang datang dari Papua apa Irian gitu. Bisa saya ajak ngomong gitu, bisa saya shalom. Kalau dulu mungkin saya mikir-mikir gitu. Cuma karena sudah mengalami prosesnya Tuhan, Tuhan mau saya rendah hati, mau terima setiap orang. Akhirnya saya belajar untuk itu. Kita memiliki sikap yang kedua dari perwira ini. Jadi kalau mau membuat Tuhan heran, mau membuat Tuhan tersenyum, mau membuat Tuhan bangga akan hidup kita. Yang kedua, miliki sikap apa saudara? Rendah hati. Miliki kerendahan hatian itu. Kenapa kita harus rendah hati? Kita buka sama-sama di Amsal yang ketiga. Amsal ketiga ayat yang ke-34. Amsal 3 ayat yang ke-34. Sudah dapat semua? Saya yang belum dapat. Amsal 3 ayat yang ke-34. Sudah? 1, 2, 3. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Dikasihaninya. Dikasihani siapa? Tuhan. Nyanya di sini huruf besar. Jadi kalau kita rendah hati, Tuhan akan mengasihani kita. Tuhan akan mengasihi kita. Miliki kerendahan hatian itu. Tuhan juga bilang, belajarlah padaku, aku lembah lembut dan rendah hati. Dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Jadi kita teladani contoh yang Tuhan kasih untuk kita semua. Belajar seperti Yesus, rendah hati. Amin saudara. Yang ketiga, yang saya pelajari di sini di ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Lukas 7 ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Jadi yang ketiga yang membuat Yesus heran akan perwira ini, apa saudara? Iman percayanya. Iman percayanya yang kuat, yang teguh, yang kokoh, yang tidak bimbang sama sekali. Dia tidak bertanya-tanya, kalau Tuhan tidak menumpangkan tangan ke hambanya, apa sembuh ya? Gitu. Kalau Tuhan tidak datang ke rumahnya, apakah hambanya bisa sembuh? Gitu. Dia tidak bertanya-tanya sama sekali. Jadi iman percayanya dia tuh teguh, kokoh, kuat. Dia tidak bimbang sama sekali. Kadang kita kalau berdoa, maunya hamba Tuhan kan yang doain kita. Kalau yang dikirim pekerja, agak mikir. Apalagi kalau yang dikirim jemaatnya. Bisa sembuh gak ya kalau didoakan? Kadang seperti itu. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan dikatakan hamba Tuhan itu akan menerima kuasa. Jadi kamunya di sini bisa berarti kita semua. Bisa saya, bisa saudara. Siapapun yang
udah dikuasai Roh Kudus, pasti Tuhan bisa pakai untuk mendoakan. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 juga dikatakan, doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi siapapun bisa. Jadi kalau sakit, gak usah minta hamba Tuhan ini itu untuk datang mendoakan kita. Tumpangkan tangan saja diri kita sendiri atau siapa yang sakit. Bahkan kalau perlu kita ke rumah sakit, doakan aja orang yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bawa nama Tuhan, Roh Kudusnya ada pada kita, kita hidup benar di hadapan Tuhan, mujizatnya pasti terjadi. Mujizat itu terjadi bukan dengan kehadiran, tetapi mujizat itu bisa terjadi walaupun tanpa kehadiran. Walaupun tidak datang secara fisik, orangnya ada di situ, numpangin tangan. Yang long distance sekalipun, hanya kita doakan saja, itu bisa terjadi mujizat. Tidak ada yang menutup kemungkinan untuk terjadi mujizat itu. By phone juga bisa. Jadi kita tidak terfokus hanya ke hamba Tuhan tertentu. Di gereja lama saya ingat banget kalau misalnya ada yang sakit gitu, telepon terus selalu bilangnya, minta hamba Tuhan ini ya gitu. Lah kalau yang diminta nggak bisa datang, bagaimana? Akhirnya kecewa kan yang didapat. Kecewa, sembuh? Tidak gitu. Karena udah kecewa, dia pendem-pendem, sakit hati akhirnya akar pahit ujung-ujungnya kanker. Jadi bukannya berkat yang dia dapat, kalau kayak begitu malah kutuk. Jadi sekarang kalau misalnya itu punya iman yang teguh, lihatnya hanya pada Yesus, karena Yesus yang menyembuhkan, bukan manusianya. Benar saudara? Nah, jadi kalau yang kita mau membuat Yesus heran, miliki itu iman yang teguh. Kadang kita kan suka bertanya-tanya, kalau didoakan sembarangan orang nanti ada transfer roh. Benar tidak? Kalau kitanya hidup benar, tidak akan kena. Seperti di Amsal 26 ayat 2, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Amsal 26 ayat 2 itu dikatakan kutuk tanpa alasan tidak akan kena ke kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat juga Tuhan katakan roh di dalam kita lebih besar dari roh di dunia manapun. Jadi kalau kita punya iman seperti itu, kalau iman kita teguh, kita tidak takut apapun, kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Salah satu contoh yang saya alami secara pribadi, mau merenovasi ruko ini. Waktu pertama kali saya datang ke sini, keadaannya tuh kan bekas restoran. Jujur nggak enak dilihat gitu. Pas masuk lantai 1 itu kan gelap, karena listriknya belum dinyalain tuh. Gelap, berantakan, bau gitu. Lantai 2 juga gitu. Bahkan lantai 3 emang pas pertama datang serem. Jujur memang serem gitu. Jadi waktu pas saya datang, saya bilang ke pasnya, lantai 3 kayaknya ada sesuatu. Karena begitu saya naik ke atas, rasa dinginnya beda dari lantai 1 sama lantai 2 gitu. Jadi waktu pas kita pertama lihat, ini perlu renovasi total. Perlu biaya yang gak sedikit, paling tidak ratus-ratusan juta gitu. Kalau lihat dari perencanaan yang dibuat lagi awal sama Henry ya, itu tuh ratusan juta gitu. Pas saya lihat, saya jujur agak kaget gitu. Tuhan, duit dari mana untuk renovasi ini gitu. Yang kita punya saat itu Neo Baleno, ada mobil yang Tuhan percayakan kepada kita dari almarhum papanya Seno. Itu dijual sekitar hanya 85 juta. 85 juta, terus ya udah kita beriman aja, kita doa. Tuhan yang cukupkan semuanya. Tuhan yang bereskan, pokoknya otak saya sih udah gak bisa masuk saudara. Kalau mikir kayak begitu, lihat listnya sama harga jual mobil gitu, kayaknya udah jomplang banget. Udah gak bisa aja kalau misalnya secara akal manusia. Tapi di situ kita beriman, ini buat Tuhan, ini punyanya Tuhan. Tuhan yang akan mencukupi semuanya. Gitu. Jadi saya angkat rasa khawatir, saya angkat rasa takut itu, saya berdoa Tuhan, Engkau yang cukupkan. Engkau yang bantu kami untuk renovasi ruko ini. Akhirnya apa? Ada yang transfer uang 100 juta.
Tahu-tahu masuk ke dalam rekening, orangnya siapa saya nggak tahu. Orangnya siapa saya nggak kenal. Sampai detik ini pun saya nggak pernah tatap muka sama orangnya. Jadi memang nggak tahu siapa, Tuhan kirim uang itu dan bisa merenovasi ini cuma dalam 2 bulan ya Pak. 2 bulan. Tuhan cukupkan semua, bisa ada kursi, bisa ada sound system. Sound system ini bukan yang abal-abal loh saudara. Waktu pas dipilih-pilih, saya ingat banget ditanya Paseh, kamu mau yang mana gitu. Terus kalau lihat dengernya yang bagus tuh yang merek ini gitu. Tapi harganya segitu Pak gitu. Saya ada bilang gitu. Terus ya udah nggak usah. Paseh langsung bilang nggak usah dipikirin itu gitu. Jadi kamu mau yang mana? Yang ini, yang bagus gitu. Yang lain tuh suaranya kayak pecah-pecah gimana gitu. Soal kursi juga. Kita udah tanya-tanya, Bu Alvina bantu kita untuk cari kursi lah gitu. Harganya kalau dihitung-hitung, wah lumayan nih Pak gitu. Tapi Tuhan cukupkan semua. Sampai kaca ini juga lumayan mahal gitu. Jadi Tuhan cukupkan dengan apa yang ada pada kita, dengan doa, dengan imannya kita. Tuhan cukupkan semua. Kalau saudara ke ruko-ruko gereja-gereja di tempat lain, maksudnya yang ruko yang seperti ini gitu. Ada yang sebagus ini enggak? Kayaknya jarang gitu. Kalau misalnya karena mau bikin pakai kaca gini aja harganya lumayan gitu. Itu yang kita punya, iman itu yang buat kita belajar. Kalau kita berserah sama Tuhan, kalau kita udah serahkan semuanya sama Tuhan, gak usah takut lagi, tidak usah khawatir lagi, Tuhan yang akan cukupkan. Yang penting kita senengin hati Tuhan, yang penting kita buat Tuhan tuh tersenyum, buat Tuhan heran akan hidup kita, buat Tuhan bangga akan hidup kita. Kalau kita lakukan itu, semua yang kita perlukan pasti Tuhan cukupi. Semua yang kita butuhkan pasti Tuhan cukupi. Amin saudara. Itu yang dilakukan perwira ini. Dia tidak takut hambanya sembuh atau tidak. Karena iman percayanya yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Ini juga saudara. Yamaha PSR ini seri yang paling bagus kan ya. Waktu itu awal Fidusia buka, saya hanya punya Yamaha PSR 1000. Itu pas saya punya. Saya juga bingung, dia nggak bisa main tapi dia punya keyboard gitu. Terus saya lebih suka pakai keyboard dia dibandingin keyboard saya. Keyboard saya yang ada di atas tuh, yang Roland E68 kalau nggak salah. Nah waktu awal-awal kita mau pakai itu, pas saya bilang, janganlah kita kasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Habis ini gimana? Ya kita jual aja. Belinya pakai apa gitu? Uangnya nggak ada gitu. Ya udah kartu kredit kan ada tuh 1 gitu. Pakai itu aja dulu gitu. Saya agak ragu waktu pas pertama pakai. Harganya berapa ya Pak? Agak lumayan lah, di atas 10 pokoknya. Terus pakai, ya udah pakai. Cewek biasa mikir, terbayarnya bagaimana gitu. Saya ada kepikiran begitu, tapi udahlah dalam nama Yesus Tuhan yang cukupkan. Setelah kita beli ini udah ada, nggak sampai seminggu saudara. Tidak sampai seminggu, saya ingat sekitar 3 hari. Tahu ada yang kasih berkat sebesar keyboard ini gitu. Jadi langsung kartu kreditnya itu, saya langsung bilang, lunasin, jangan sampai kita nunggak bayar cicilannya gitu. Langsung saya bayar penuh. Jadi ya itu Tuhan yang cukupkan semuanya. Tuhan yang siapkan semuanya di luar akal manusia. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan kita hidup saudara. Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatunya. Itu yang harus kita kerjakan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau membuat Tuhan tersenyum, mau membuat Tuhan heran akan hidup kita, miliki iman itu. Miliki iman yang teguh, yang kokoh, yang kuat dalam Tuhan. Fokus hanya pada Yesus. Kalau nggak punya iman dibilang, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan pada kita, mungkinkah dia akan tersenyum sama kita? Nggak akan mungkin. Malah cemberut kali ya kita. Makanya miliki iman itu supaya kita bisa membuat Tuhan tersenyum. Perwira ini melakukan 3 sikap ini. Dia mau mendengar, menaatinya. Dia rendah hati, dia memiliki iman yang teguh. Apa yang dia dapat saudara?
Dari cerita Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ini, saya pelajari dia mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, pengalaman pribadi bersama Yesus. Yang dia alami apa? Yang pertama, ada perubahan hidup yang kelihatan dari dia. Ada perubahan hidup yang terlihat. Contohnya apa? Awalnya tahu hambanya itu sakit, langsung suruh tua-tua Yahudi untuk datang cari Yesus. Begitu dengar hambanya sakit, coba cari Yesus, Yesus bisa menyembuhkan gitu. Langsung pikirannya, panggil Yesus, tumpahkan tangan. Langsung begitu. Tapi setelah dia mengalami Yesus, ada perubahan hidup yang terlihat. Akhirnya pas Yesus jalan ke rumahnya, dia sadar, dia hina di hadapan Tuhan. Dia ini bawahannya Tuhan yang lebih tinggi dari dia. Dia kata, Tuhan katakan saja hambaku sembuh, dia pasti sembuh. Dengan gitu kita lihat ada perubahan hidup yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil. Yang kedua apa saudara? Doanya dia didengar, dijawab Tuhan. Dia mau hambanya sembuh, akhirnya hambanya sembuh. Itu yang akan kita dapat kalau kita kerjakan 3 sikap tadi. Kita mau mendengar untuk menaati, kita mau memiliki kerendahan hati itu. Bukan hanya di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan sesama juga. Pokoknya miliki sikap rendah hati itu baik di hadapan Tuhan atau sesama. Dimanapun kita ada rendah hati. Orang yang rendah hati Tuhan kasihi. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Yang ketiga, miliki iman percaya yang kokoh, yang teguh, kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lakukan 3 hal itu, kita tidak tunda-tunda lagi. Kita kerjakan firman Tuhan itu. Kita buat Tuhan heran akan hidup kita. Kita buat Tuhan tersenyum. Kita buat Tuhan bangga akan hidup kita. Yang kita terima apa? Ada perubahan hidup dalam hidup kita. Ada perubahan yang bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang. Doa-doa kita didengar, dijawab Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan pada pagi hari ini. Amin saudara. Kalau kita kerjakan ini, maka Tuhan akan berkenan akan hidup kita. Tuhan akan ginosko akan hidup kita. Tuhan bisa menikmati hidupnya kita. Kalau dia bisa seperti itu, dia akan tersenyum. Dia melihat kita, ini anak yang kukasihi. Ini anak yang padanya aku berkenan. Itu yang akan Tuhan kerjakan terhadap kita. Kalau kita melakukan semuanya ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.